Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 27 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah selalu memperbaiki niat kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbarui kesungguhan kita dan menambah kesabaran kita dan semangat kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 210. Surat Al-Baqarah ayat 210. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi ونفخه ونفثه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yang duruna, tidaklah mereka menanti. Yang turun pada ayat ini artinya yang tadhirun. Tidaklah mereka menunggu illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam,
kecuali menunggu kedatangan Allah kepada mereka dalam naungan awan. Wal malaikatu wa qudiyal amr, demikian pula datang para malaikat. Wa qudiyal amr, dan semua perkara-perkara hamba telah diputuskan. Yang masuk surga diputuskan masuk surga, yang masuk neraka diputuskan masuk neraka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua perkara dikembalikan. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasannya Allah datang pada hari kiamat untuk menghisab amalan hamba-hambanya, sehingga penghuni surga masuk surga setelah dihisab, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka setelah dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan sehingga banyak manusia yang kepanasan dan bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Matahari didekatkan, surga diperlihatkan. Demikian pula neraka diperlihatkan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian kalian benar-benar melihat neraka dengan mata kepala kalian. Jadi surga diperlihatkan, neraka diperlihatkan. Demikian pula manusia diperlihatkan amal yang mereka kerjakan selama di dunia. Jadi mereka diperlihatkan amal yang mereka kerjakan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, dia akan melihatnya. Dia melihat kebaikan yang dikerjakannya di akhirat nanti. Dosa yang dikerjakannya pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad." Pada hari, yaitu pada hari kiamat, semua manusia menjumpai amal kebaikan yang mereka kerjakan. Ketika diperlihatkan kebaikan, mereka senang. Wa ma amilathu min su', dan ketika melihat keburukan yang dikerjakannya, maka setiap manusia berharap
sekiranya ada jarak, ada waktu yang menghalangi antara dia dan dosa tersebut, semua kebaikan diperlihatkan, semua keburukan diperlihatkan di padang mahsyar. Kalau sekarang ada CCTV manusia, apa yang terjadi di sekitar CCTV kelihatan jelas, menit per menit, detik per detik. Itu CCTV-nya manusia. Bagaimana dengan CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu manusia seluruhnya dibangkitkan dalam keadaan telanjang, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Di dalam satu hari yang setara dengan berapa tahun? Berapa? 50.000 tahun. Di padang mahsyar satu hari setara dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar. Surga di depan mata, neraka di depan mata, tidak tahu manusia tempatnya kemana. Kalau sekiranya amal diperlihatkan 100 tahun sudah cukup, atau 1000 tahun lebih dari cukup. Tetapi satu hari yang setara kana miqdaruhu 50 alfasana, satu hari yang setara dengan 1000 tahun itu. Maka ketika itu manusia seluruhnya memikirkan dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Tak kepikiran semuanya. Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing, setiap orang memiliki urusan yang dipikirkannya, gelisah, mencekam, tegang, cemas. Maka orang-orang yang beriman datang kepada para nabi dan para rasul yang mulia. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Demikian pula Nabi Isa alaihim afdalus salat wa atammut taslim. Mereka minta syafaat supaya segera diputuskan hisab ini, agar manusia tahu tempatnya masing-masing, supaya orang-orang yang beriman bisa masuk ke dalam surga, dan supaya musuh-musuh Allah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dimasukkan ke dalam neraka. Namun masing-masing nabi-nabi tersebut berkata, nafsi, 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 aku tidak bisa. Aku sekarang mikirkan diriku sendiri, tidak bisa membantu kalian. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ana laha, ana laha, akulah yang berhak, akulah yang berhak untuk syafaat al-udma, syafaat terbesar tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang lama, memuji kebesaran Allah, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammadu irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkan, katakan, perkataanmu didengarkan, mintalah, permintaanmu dikabulkan, dan berikanlah syafaat, syafaatmu akan diterima.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memulai hisab. Maka setelah itu baru Allah datang untuk menghisab manusia. Maka pada ayat ini Allah taala berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tidaklah mereka menunggu, tidaklah mereka menanti dengan kekufuran mereka, dengan kesyirikan mereka, kecuali menunggu kedatangan Allah di dalam naungan awan. Demikian pula para malaikat datang. Wa qudiyal amr, dan semua perkara manusia, perkara hamba-hamba diputuskan pada hari itu, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa hadha fihi minal wa'idis syadid wat tahdid ma tankhali'u lahul qulub. Ayat ini terdapat pelajaran. Ayat ini mengandung peringatan keras dan ancaman yang menggetarkan jiwa, yang menggetarkan hatinya orang-orang yang beriman, hatinya orang-orang yang khusyuk, hatinya orang-orang yang semangat akan bergetar. Atau adapun hatinya orang-orang yang lalai dengan peringatan biasa-biasa saja. Rahmakallah. Wa hadha fihi minal wa'idis syadid wat tahdid ma tankhali'u lahul qulub. Ayat ini terdapat peringatan keras dan ancaman yang menggetarkan hati. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, hal yantadhiru as-sa'una fil fasadi fil ard. Apakah orang yang merusak di muka bumi menunggu? Al-muttabi'una li khutwati syaitan, orang-orang yang mengikuti jejak-jejak syaitan. Apakah mereka menunggu? An-nabidhuna li amrillah, orang-orang yang membuang perintah-perintah Allah. Tidaklah mereka menunggu illa yaumal jaza bil a'mal. Mereka tidak menunggu kecuali menunggu hari pembalasan, di mana Allah membalas amal-amal hambanya. Alladzi qad husyiyah minal ahwal wasyada'id wal fada'id. Hari itu diliputi minal ahwal, dengan goncangan-goncangan, wasyada'id, dan peristiwa-peristiwa yang menakutkan, wal fada'id, serta kejadian-kejadian yang menakutkan. Ma yuqalqilu qulubadh dhalimin, sehingga hati-hati orang yang zalim menjadi cemas, sangat cemas. Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khasyah. Wajah-wajah orang kafir ketika itu sangat cemas, penuh dengan rasa ketakutan. Wa yahiqqu bihi
al-jazaa'a as-sayyi'a 'alal mufsidin, dan pada hari itu ditetapkan balasan yang buruk kepada orang-orang yang merusak di muka bumi. Wadzalika anna Allah Ta'ala yatwis samawati wal ard. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala melipat langit dan bumi. Langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Allah taala berfirman, "Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub." Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kami melipat langit seperti orang-orang melipat kertas. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi pada hari itu. Allah taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal pada hari kiamat Allah menggenggam bumi seluruhnya, bumi yang tingkat 7 semuanya digenggam oleh Allah, dan langit-langit digulung oleh Allah, dilipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, "Wa tantathirul kawakib." Bintang-bintang pada hari kiamat berjatuhan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idan nujumun kadarat." Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, berserakan di atas bumi. Wa tukawwarus syamsu wal qamar. Pada hari itu matahari dan bulan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari digulung oleh Allah. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Idzasyamsu kuwirat." Apabila matahari digulung, cahayanya dipadamkan oleh Allah. Kemudian matahari dan bulan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani fin nari yaumal qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari dan bulan adalah dua makhluk yang Allah gulung, yang Allah lipat dan Allah lemparkan ke dalam api neraka jahanam. Matahari tidak disiksa oleh Allah, bulan tidak disiksa oleh Allah, akan tapi Allah memasukkan keduanya ke dalam neraka untuk menghinakan penyembah keduanya, supaya orang-orang yang menyembah matahari minta kepada matahari, mataharinya Tuhannya tidak berdaya, supaya para penyembah bulan meminta tolong kepada bulan, namun bulan tidak punya daya dan upaya menyelamatkan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun." Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang musyrik,
dan semua yang kalian sembah dari selain Allah, baik itu batu, baik itu kayu, atau itu bintang, ataupun matahari, bulan, semuanya menjadi bahan bakar neraka jahannam, hasabun jahannam, antum laha waridun, kalian semuanya masuk ke dalamnya. Lau kana haula'i alihatan, sekiranya mereka itu benar-benar Tuhan, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Wa kullun fiha khalidun, dan masing-masing kekal di dalam neraka. Wal iyadu billah. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa tanzilul malaikatul kiram, para malaikat-malaikat pun turun, fatuhitu bil khalaiq, dan mereka meliputi dan mengelilingi manusia. Allah Ta'ala berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adina lahur rahmanu wa qala sawabah. Pada hari itu malaikat Jibril dan semua para malaikat berdiri bersaf-saf dengan rapi. Mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan mereka berkata dengan ucapan yang benar. Di dalam salah satu tafsir salaf, para malaikat bertasbih dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzilul bari tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala turun untuk menghisab hamba-hambanya. Allah datang, Allah turun untuk menghisab hamba-hambanya. Fi dhulalin minal ghamam, di dalam naungan awan. Liyafsila baina ibadihi, agar Allah memutuskan hamba-hambanya. Bil qada'il adl, dengan keputusan yang adil. Fatudha'ul mawazin, timbangan-timbangan diletakkan. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya masing-masing manusia punya timbangan sendiri-sendiri. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Gimana Syekh Ibrahim? Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, pada hari itu kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Nah, timbangan banyak, bukan hanya satu saja. Masing-masing punya timbangan sendiri-sendiri. Yang ditimbang adalah amalnya. Kemudian yang ditimbang apanya? Kitabnya. Demikian pula yang ditimbang badannya. Jadi semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal manusia ditimbang oleh Allah. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dan di antara yang ditimbang adalah kitabnya. Sebagaimana hadis yang panjang, yaitu hadisul bitaqah, hadis kartu. Kartu ditimbang. Kemudian kitab-kitab dosa catatan manusia ditimbang oleh Allah. Dan di antara yang ditimbang adalah badannya. Badan orang ditimbang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi rajulin kafirin 'azimin samin." Didatangkan orang yang besar, perkasa, gemuk, tinggi, besar, tapi kafir. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Namun ketika ditimbang, beratnya tidak seberat satu sayap nyamuk. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang jelas amalnya ditimbang. Kitab catatan mereka ditimbang oleh Allah. Demikian pula badan seseorang pada hari kiamat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tunsyarud dawawin, kitab-kitab catatan amal manusia dibagikan.
rapot-rapot nilai dibagikan. Allah Ta'ala berfirman, Iqra' kitabaka, baca rapotmu, kafa binafsikal yauma alika hasiba, cukuplah kamu menghisab dirimu sendiri. Kamu layak masuk surga atau layak masuk neraka, kamu pasti tahu. Iqra' kitabak, bacalah catatan-catatan amalmu, kafa binafsikal yauma alika hasiba, cukuplah kalian sendiri yang menghisab diri kalian, layak masuk surga ataukah layak masuk neraka. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, saking gembiranya, oh, lihat ini, iqra'u kitabiyah, wahai manusia, baca kitabku ini. Saking senangnya, nilainya bagus, dia mendapatkan hadiah yang istimewa, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dari tangan kirinya, dia berkata, wahai sekiranya aku tidak mendapatkan rapot ini. Tidak usah ini, tidak ada, saya tidak ingin membacanya. Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai sekiranya datang kematian. Halaka anni maliyah, apa? Dhahaba anni, kemana ayatnya? Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah, hartaku tidak bermanfaat. Halaka anni sultaniyah, jabatanku tidak bermanfaat. Semua jabatan, baik yang tertinggi sampai yang paling bawah, tidak bermanfaat ketika itu. Maka Fadilatul Syekh berkata, wa tunsyarud dawawin, kitab-kitab dibagikan. Wa tabiyaddu wujuhu ahli sa'adah, wajah-wajah orang-orang yang masuk surga berseri-seri. Wa taswaddu wujuhu ahli syaqawah, dan wajahnya orang-orang yang celaka hitam, gelap, berdebu. Allah Ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah berseri. Abdullah bin Abbas berkata, wajah yang berseri adalah wajahnya ahli sunnah. Jadi yang pertama mencetuskan istilah ahli sunnah adalah para sahabat. Yauma tabyaddu wujuh, yang berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah. Qala Ibnu Abbas. Wa taswaddu wujuh, dan pada hari itu wajah-wajah hitam, gelap, berdebu, yaitu wajahnya ahlul bidah. Qala Ibnu Abbas, taswaddu iswaddat wujuhu ahlil bidah. Gelap, berdebu, seram karena sangat cemas gelisah, yaitu wajahnya ahlul bidah. Fa ammal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam, Allah berfirman, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Fadzuqul adaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksa karena kekufuran kalian. Wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang wajahnya putih berseri-seri, mereka berada di surga, di naungan rahmat Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, wa yatamayyazu ahlul khairi min ahli syarr, dan orang-orang yang baik berkumpul dengan orang-orang baik, demikian pula orang-orang buruk
berkumpul dengan orang-orang buruk. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok, yaitu kelompok yang baik, mereka masuk ke dalam surga, dan kelompok yang lain masuk ke dalam neraka. Demikian mereka datang berkelompok-kelompok. Allah Ta'ala berfirman, yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Mereka datang pada hari kiamat ashtatan, berkelompok-kelompok. Ahlu sunnah kelompoknya ahlu sunnah, ahlul bidah ahlu tauhid bersama orang-orang yang bertauhid, ahlu syirik bersama kaum musyrikin. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kami memanggil semua manusia bersama imamnya. Sufyan ibnu Uyainah berkata, ayat ini adalah ayat yang paling menggembirakan ahlu sunnah, ahlul hadis, karena mereka tidak memiliki imam yang paling mereka cintai kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun yujaza bi amali. Masing-masing dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya. Fahunalika ya'addu dhalimu ala yadayhi idza alima haqiqata ma huwa alaihi. Pada waktu itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, orang-orang kafir, musyrik, ahlul bidah menggigit tangannya karena penyesalan. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka berkata, wahai sekiranya aku dulu mengambil jalan, yaitu jalannya para nabi dan para rasul. Wahai sekiranya aku dulu belajar sunnah. Wahai sekiranya aku dulu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas akidah yang benar. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai sekiranya, wahai celakanya aku, sekiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabatku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh fulan, yaitu sahabat tersebut, menyesatkan aku setelah aku di atas jalan yang lurus. Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan itu selalu berusaha untuk menyesatkan dan menghinakan manusia. Maka di hari itu adalah hari penyesalan, dan penyesalan hari itu adalah seburuk-buruk penyesalan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang selamat ketika dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itulah kita semangat belajar. Untuk itulah, untuk di padang mahsyar, untuk surga, untuk selamat dari neraka, untuk meraih husnul khotimah, adalah kita memegang amanah ini, yaitu amanah menuntut ilmu, amanah mengamalkan ilmu, dan amanah memperjuangkan ilmu, yaitu Al-Quran serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat disampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.